Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di hadirat para kekasih-kekasih Allah, para aulia Allah, hudatul wara. Tuba li'abdin ra'ahumu aw jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka adalah para pemangku hidayat, manusia yang menempuh jalan hidayat dan membawakan hidayat Allah kepada sekalian umat manusia. Beruntung setiap orang yang pernah melihat wajah mereka, yang pernah berjumpa dengan mereka, yang pernah duduk bersama mereka walaupun sekali seumur hidupnya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, "Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum fannahum qawm mahad fil bariyah kama hum." Beruntung orang yang pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka, sebab mereka adalah para kaum, tidak ada di alam semesta orang-orang yang semacam mereka. Sampai Imam Syawaf beliau mengatakan, "Wala istalqa fid dunya kama hum." Kalian tidak akan temukan di dunia orang yang semacam mereka. Ketika dilantunkan syair ini, berkata Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin, beliau bilang, jangankan di dunia, kamu gak bakal menemukan di dunia para wali-wali sekaliber mereka, dan di barzakh kamu tidak temukan para wali-wali sekaliber mereka, dan di akhirat kamu tidak temukan para wali-wali sekaliber mereka. Diisyaratkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bahwasanya beliau di haudnya, di telaganya beliau, inni la adzudzunas an ahli Yaman. Ketika aku di telagaku kelak di hari kiamat, aku perintahkan orang untuk buka jalan. Kenapa? Buka jalan untuk para ahli Yaman yang datang ke telagaku. Kemudian Al-Habib Umar menjelaskan, siapa gerangan dari ahli Yaman yang berani maju di hadapannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Siapa di antara ahli Yaman, para wali-wali Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir? Siapa di antara ahli Yaman yang berani maju di hadapan Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad, wal-Imam Alawi bin Ubaidillah, wal-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, wal-Imam Abdurrahman As-Segaf, para aulia, para wali-walinya Allah, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh tidak akan kau temukan para wali sekaliber mereka di dunia ataupun di barzakh ataupun di akhirat. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in fahumul qaum alladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu ma'al Qur'an fi garani. Mereka para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para kaum yang tidak punya tujuan apapun melainkan hanya kepada Allah. Tidak punya tujuan harta, tidak punya motif dalam apapun yang mereka ucapkan ataupun yang mereka kerjakan, semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Sehingga dimimpikan Al-Imam Al-Hasan bin Salih Al-Bahr bahwasanya ada seorang wali yang memimpikan beliau di depan rumahnya Al-Habib Hasan bin Salih di Asbah itu dibentangkan surga, dan para bidadari-bidadarinya dan istananya memanggil-manggil Al-Habib Hasan, ya Hasan bin Salih, ayo sini, ayo sini. Wal Habib Hasan bin Salih dia buka jendela dari kamarnya dan berkata ke arah surga tersebut, ma muradil hur walal gusur innama muradi kashfus sutur. Yang aku idam-idamkan bukan istana, bukan bidadari, bukan harta, tetapi yang aku cari, yang aku idam-idamkan, dibukakan hijabku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan hijab oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ayuhal ikhwan, kita mendengar bagaimana Al-Habib Abi Bakar mendidik dengan nazar, dengan pandangan mata. Pandangan yang datang dari beliau dan mengajarkan orang bagaimana belajar untuk memandang kepada gurunya. Ada seorang murid berkata kepada gurunya, Ustadz, saya bertahun-tahun belajar, coba tentukan kitab yang saya baca. Sampai sekarang saya mau belajar kitab, kenapa masih belum ditentukan?
Maka berkali-kali dibiarkan, tidak diperintahkan membaca kitab apapun, hingga ketika berulang pertanyaan itu, maka sang guru menegaskan, wahai muridku, kamu mau baca kitab, belajarlah kamu membaca saya. Belajarlah kamu membaca saya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pandai di dalam membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada kita hadisnya Nabi Muhammad, baik itu ucapan dan perbuatan ataupun juga tagrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan waktu itu ada Adi bin Hatim berhasil ditangkap oleh pasukan sahabat, kemudian dibawa ke Madinah, dimasukkan ke masjid ke hadapan Rasulullah. Rasul tersenyum, tahu gak siapa yang kalian bawa? Dibilang kami gak kenal. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kamu bawa ini kepala suku dari orang-orang yang selalu memerangi kita, namanya Adi bin Hatim, Sayyid Bani Hanif. Terkejut mereka, ini buronan yang banyak mengganggu kita. Lihat apa perilaku Nabi Muhammad terhadap buronan. Dipanggil sini, wahai Adi bin Hatim, kamu ada keinginan untuk masuk Islam? Dia bilang, lah, saya tidak mau. Kemudian beliau berkata, in taqtul dzadam wa in tamnun ala syakir. Kalau engkau membunuh orang yang berhutang darah. Tapi kalau engkau melepaskanku, engkau melepaskan orang yang tahu berterima kasih. Maka Nabi Muhammad SAW dengan hikmah beliau perintahkan, biarkan Adi bin Hatim, kurung dia di masjid, ikat dia di masjid, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Apa tujuannya? Agar di masjid dia melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah, melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat akhlak para sahabat, mendengar bacaan dan lantunan Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya melihat dan mendengar. Hari kedua ditawarkan Islam, dia menjawab ucapan yang sama. Hari ketiga dia menjawab ucapan yang sama. Nabi pun mengatakan, baiklah engkau bebas. Dilepaskan, dan dia belum masuk Islam. Begitu dilepaskan, pertama yang dia cari air, dia mandi. Kemudian dia bersih-bersih, kembali ke masjid, dan dia ulurkan tangannya, memegang tangan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umdad jadak fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ulurkan tanganmu, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kenapa enggak masuk Islam dari kali pertama? Biar orang tahu dari awal, melihat wajah Nabi Muhammad hatinya sudah luluh. Melihat akhlak Nabi Muhammad hatinya sudah luluh. Akan tetapi dia enggak mau nanti dikatakan kalau dia masuk Islamnya itu karena dia dipenjara, karena dia takut, karena dia berada dalam intimidasi dan tekanan. Hingga ketika dia masuk Islam, melihat Islam, iman dan mahabbah tidak pernah terpisahkan. Bahkan seringkali Syekh Al-Hayy Umar mengatakan, kebanyakan para sahabat mahabbah lebih dulu sebelum iman. Bahkan mahabbah itu yang membuat mereka menjadi seorang mukmin. Hingga Adi bin Hatim membuat statementnya, Sayyid Bani Hanif tersebut, Thumamah bin Uthal, dia menyampaikan statementnya. Dia bilang bahwasanya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik, qad asbah wajhuk ahabbul wujuh ilayya kullaha. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu yang paling saya cintai. Dulu di muka bumi tidak ada kawanan yang lebih saya benci melebihi sahabat-sahabatmu. Sekarang sahabat-sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya cinta kepada Nabi yang lain dilupakan, tetapi semua yang kaitan punya kepada Nabi Muhammad turut dicintai. Semua yang punya hubungan kepada Nabi Muhammad tetap dicintai. Termasuk sahabatnya Rasulullah. Jangankan sahabatnya Nabi atau keluarganya Nabi. Sampai batu atau tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad pun juga dicintai. Hingga Thumamah bin Uthal mengatakan, mu'allaf baru masuk Islam. Tetapi dalam sesaat mencapai tingkat keyakinan yang paling tinggi dan mahabbah yang paling tinggi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih saya benci melebihi kampungmu, tempatmu, Madinah ini. Sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai lebih daripada tempat saya sendiri. Wahakadha, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melazimkan perkara iman tersebut. Saudara-saudara sekalian, memandang dan melihat. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau bilang, fahalli wa manli an arakum sadati fadlan wa illa man akunu wa man ana biwidadikum tahyal qulub wa hubbukum nurus sarairi khairu syai'in yugtana antum muradi la ubali ba'dama tardaw alayya
biman ahabba wa man syana. Itu beliau mengatakan, wahai para kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku cintai, apakah ada peluang bagiku untuk melihat, menatap wajah kalian sebagai bentuk anugerah dari kalian? Kalau bicara pantas, aku tidak pantas, mataku yang kotor tidak pantas untuk menatap orang-orang seluhur dan sesuci kalian. Tetapi ini adalah anugerah dan kado dan hadiah dari kalian semata-mata. Kalian antum muradi, wahai para wali-walinya Allah, kalian adalah orang yang aku inginkan. Dan setelah kalian ridha kepadaku, aku tidak peduli siapa yang mau murka, siapa yang mau marah. Yang penting kalian ridha, ridhanya kalian segala-galanya. Biwidadikum tahyal gulub. Dengan kecintaan terhadap kalian dan kecintaan dari kalian, hati menjadi hidup. Sehingga kita kenal tiap orang yang punya hubungan dengan Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Baik yang pernah duduk, pernah melihat, pernah menatap, apalagi yang pernah ngaji kepada beliau. Nampak di dalam wajah mereka nur, cahaya. Nampak kerohanian yang kita rasakan ketika duduk bersama orang-orang yang semacam itu. Umdal mutaakhirin, Sayyidina wa Syekhina Al-Habib Husain bin Abdullah As-Saggaf, rahimahullah rahmatal abrar. Wahakadha. Sebab orang yang duduk dengan orang soleh harus berbekas dalam dirinya. Kalau memang betul dia duduk kepada para aulia wa salihin dan duduknya duduk yang benar dengan akhlak dan meneladani dan meniru daripada perangai mereka. Saudara-saudara sekalian, wajah-wajah yang luhur yang agung tersebut dahulu kakeknya Al-Habib Abi Bakar, Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Umar. Beliau ini dibawa oleh ayahnya Al-Habib Muhammad bin Umar Saggaf. Al-Habib Muhammad bin Umar Saggaf membawa sang putra Al-Habib Saggaf bin Muhammad pergi kemana? Pergi ziarah Nabi Hud. Di zaman tersebut nggak ada kendaraan, jalan kaki, perlu waktu berhari-hari dari kota Seiwun datang ke Nabi Hud. Nggak ada anak kecil yang dibawa kecuali anak ini. Ditanya, kenapa kamu bawa anak kecil melakukan perjalanan jauh dan sulit? Maka dikatakan oleh beliau, tujuan saya satu, agar putraku melihat wajah Abdullah bin Ali Al-Haddad, melihat wajah Imam Abdullah Al-Haddad dan dilihat oleh Imam Al-Haddad. Sehingga dengan tujuan tersebut dibawa ke Nabi Hud untuk melihat wajah para aulia wassalihin, wajah Imam Al-Haddad, dan mendapatkan nazrah dari mereka. Wasar Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Umar, dan memiliki putra seorang wali besar Al-Habib Umar bin Saggaf radhiyallahu anhum ardahum, hingga datang kepada kita Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Saggaf. Masya Allah, dengan sir an-nazrah tersebut, dengan sir pandangan tersebut, Al-Imam Ali Zainal Abidin keluar dari masjid, dicaci maki. Saat dicaci maki, beliau nggak sibuk mengklarifikasi dan menjawabi cacian dan makian tersebut. Pencaci dari dulu pencaci, orang sial dari dulu banyak, dari dulu dan zaman sekarang. Tetapi pakailah kita sikap seperti sikap para guru-guru kita dan akhlak nenek moyang kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki, keluar dari masjid. Selesai dicaci maki, beliau mendengarkan, disimak. Sudah selesai dicaci maki, nggak ada jalan untuk menghindar, dihadang untuk dicaci maki. Ya sudah, baik. Udah selesai dicaci maki, beliau mengatakan kepada orang tersebut, apa yang kamu sebutkan, kalau memang benar, fa astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Tapi kalau memang ternyata dusta yang kamu ucapkan, fa astaghfirullah lakum, saya memohon ampunan Allah untuk kalian. Mau benar mau salah, saya meminta ampunan untuk Allah dan untuk kalian. Kemudian alaka hajah, kamu punya hajat yang bisa saya tunaikan, yang bisa saya berikan. Maka orang itu malu. Dia mencaci malah ditawarkan, mau dikasih apa, perlu apa yang bisa saya bantu. Terdiam orang tersebut. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin gak banyak omong, dia berikan pakaiannya, jubahnya, sorbannya kepada orang tersebut, diberikan pakaian. Kemudian dia lihat kepada pengikutnya, uang berapa yang dibawa, dikumpulkan ada 1000 dirham perak, diberikan semuanya untuk orang tersebut. Itu orang ketika melihat akhlak merubah pembenci menjadi pecinta. Ketika melihat akhlak yang luhur tersebut, orang itu berkata, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi bahwasanya engkau memang cucunya Fatimah Zahra, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlak yang luhur, sebaik-baiknya klarifikasi, sebaik-baiknya jawaban adalah dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita. Ketika melihat wajah yang tulus, yang luhur, yang semacam itu, enggak ada orang yang mengingkari kebenaran yang ada pada diri mereka. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, zakar Syekhana Al-Habib Umar, beliau menyebutkan
ketika dulu ada pimpinan Belanda berjalan di Surabaya, kemudian melihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar berjalan di jalanan kota Surabaya. Maka beliau, pemimpin Belanda tersebut, dia tahu di sini ada kelompok orang-orang dari masyarakat etnis Arab yang mana mereka itu terbagi dua kelompok yang saling berselisih. Dan di antara dua kelompok tersebut saya tahu mana kelompok yang benar. Kata ini orang yang non-muslim. Bilang, tahu dari mana kamu? Apa dalilmu? Dia bilang, kelompok yang benar adalah kelompok yang orang ini berada di dalamnya adalah kelompok orang yang benar. Sebab wajah ini bukan wajah orang yang sesat. Kelihatan dari auranya, dari wajahnya. Wajah yang luhur, wajah yang agung, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar radhiyallahu anhum wa ardahum. Karenanya itu wajah tersebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, fawa asafi, sungguh aku menyesal, aku sedih kalau aku meninggal dunia sedangkan aku belum melihat regenerasi dari wajah-wajah yang semacam ini, dari wajah-wajah yang luhur. Tiap kali ada orang tua sepuh kita, para aulia meninggal dunia, maka kita kehilangan daripada wajah-wajah yang luhur tersebut. Wajah idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali halu dzawi da'wa lahum tufarig binuri furganin yarahu dzaig la birtifa'il jah wal khawarig wala bihusnil wa'dhi wal aqwali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dzi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa min asril masun khali. Wajah yang luhur, wajah yang agung. Bentuklah anak-anak kita menjadi orang-orang yang sedemikian rupa. Sebab sebagaimana dikatakan satu orang bersalaman dengan Imam Al-Haddad, siapa engkau? Saya fulan bin fulan bin fulan, abah saya wali, kakek saya wali, terus silsilah nyampe ke atas. Maka dijawab, kun mithl abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wala syai' fi maksurah. Jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti salaf dan moyangmu. Kalau tidak, kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, melompong. Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf beliau mengatakan, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab, gagal di dalam keilmuan. Jangan gagal di dalam peribadatan, di dalam mihrab jangan gagal dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala. Gagal ilmu, gagal mihrab, minimal jangan gagal dalam adab, mengikuti adab mereka. Kalau orang-orang dulu kagum ketika melihat dari masyarakat Alawiyin, kagum dengan ilmu mereka, kagum dengan ibadat mereka, kagum dengan akhlak mereka. Sebagaimana Al-Habib Ali mengatakan, awsafuhum tu'jizil wasif idza wasaf kam abad minhum lahu sirril khafi inkashaf hawa jami' al-fadail wal hala wa dharaf. Sifat mereka membuat orang yang mau mensifatkan kehabisan kata-kata untuk mensifatkan sifat luhur mereka. Mereka telah menguasai segala kemuliaan. Segala kemuliaan gak ada yang luput dari mereka. Baik, mereka mungkin luput tahta, luput harta, luput kekuasaan, tetapi mereka tidak pernah luput sunnahnya Rasulullah. Enggak luput duha, enggak luput witir, enggak luput Al-Quran, enggak luput tahajud, enggak luput kesucian hati, enggak luput menjaga matanya dari yang haram, enggak luput di dalam menjaga mulutnya dari yang haram. Radhiyallahu anhum wardahum. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Salah seorang pembicara mereka mengatakan, saya enggak pernah berucap ucapan yang makruh, bahkan enggak terlintas di benak saya untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Berapa banyak mereka itu mencapai segala kemuliaan radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Barang siapa yang gagal dalam ilmunya, dalam ibadatnya, paling tidak jangan gagal di dalam akhlak mereka, dalam budi pekerti mereka, dalam keluhuran mereka. Indonesia ini Islam menyebar dengan pesat dengan akhlaknya mereka. Ketika melihat wajah-wajah yang luhur, wajah-wajah yang tulus, melihat akhlak budi pekerti yang mulia, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Allah yarud ma'afat wa yuhyi ma'amat
Allah Ta'ala hidupkan. Apa yang telah luput didatangkan lagi ke zaman kita ini. Apa yang telah mati dihidupkan lagi di zaman kita ini. Dari akhlak mereka, dari sifat mereka, dari perangai mereka. Lihat kepada Al-Habib Abu Bakar, lihat kepada ucapan beliau, lihat kepada perangai beliau, lihat kepada akhlak beliau, dan terapkan di rumah kita, di antara keluarga kita dan anak-anak kita. Kita hadir haul, kita hadir maulid, kita hadir majlis, akan tetapi pulang ke rumah bikin acara kawinan campur lagi laki perempuan. Seolah-olah yang paling penting kalau kita bikin acara, yang penting makanannya, yang penting minumannya, yang penting pesta poranya. Enggak peduli dengan apa yang ada di dalamnya berupa akhlakul karimah, berupa keilmuan dan adab dan akhlak dan budi pekerti yang diwariskan oleh para leluhur dan para salaf kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali di antara kita sifat-sifat yang luhur dan budi pekerti yang mulia tersebut, dan keluarga besar Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Allah taala senantiasa bimbing mereka menempuh jalan para aulia wassalihin, jalan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar, dan senantiasa bisa membimbing kita menuju jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna salahuddin wal qalb sayyidi huwal gharadul aqsa faya sayyidi gumbi alaika salamullah ma sara mukhlisun ilaika yaqul Allah wal mustafa hasbi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim ihdina al husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin. Matina bi ulama'ina wa bi syuyukhina wa bi awliya'i zamanina warzuqna kamalil adab ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.